kali Rasulullah memiliki cucu namanya Hasan, seumuran dengan Usama bin Zaid. Berarti umur berapa Usama ikut perang ini? Masih muda, 14 sampai 15 tahun. Oh, buatnya yang 14 sampai 15 tahun enak nuju naon? Main FF Mobile Legend. Tapi tidak ya. Ada juga yang lagi mondok. Usama bin Zaid ini sudah ikut perang, walaupun bentuknya sariyah. Suatu ketika kan kalau di perang itu tidak boleh menentang pemimpin perang, nggak boleh. Pokoknya harus taat. Kata pemimpin perangnya, yaitu siapa? Bishr kalau tidak salah, Bishr. Dia mengendap-endap pada malam tersebut, menyerangnya nanti malam. Dan kalau ada yang lari, jangan dikejar. Akhirnya tersergap mereka, yang tadinya mereka ini kaum Ghatafan ini mau menyerang Madinah, tapi sudah diserang duluan. Besok paginya, jadi Bishr ini beramanahi gini, kita sudah beres tugas, pulang. Tidak ada boleh yang menyerang balik. Sekalipun orang itu lari, jangan dikejar. Iya. Ada namanya, kalau tidak salah Malik bin apa gitu. Ngolok-ngolok Usama bin Zaid. Jadi kan perintahnya tidak boleh diudak gitu ya. Ngolok-ngolok ini, pakai kudanya. Tahu kan ngolok-ngolok? Usama dinolong, dia diudak, lompat. Kan perintahnya nggak boleh ngejar. Udah balik deui kana kuda nana. Ya, pelompat ya, kesel atuh ibu dikitu. Jadi udah lompat deui dua. Ketiga kalinya murang. Jatuh dari kudanya. Usama sudah mengeluarkan pedangnya. Pas mau dihunuskan pedangnya, si orang ini namanya Malik kalau tidak salah, tolong dikoreksi, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Terus Usama bingung, udah masuk Islam, kan kalau orang Islam gak boleh dibunuh. Tapi gara-gara tadi ngolok-ngolok, ini mah gara-gara takut dengan pedang saya, ditebas lah oleh Usama. Kemudian setelah itu pemimpin pasukannya nanya, kenapa kamu bunuh? Kan tidak boleh membunuh, dia sudah bersyahadat. Ya kan, karena kamu juga tahu tadi keadaannya dia ngolok-ngolok. Itu mah pasti gara-gara dia takut kepada pedangku saja. Oke, kalau gitu nanti kita akan tanyakan kepada Rasulullah. Ditanya kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah di luar dugaan Rasulullah marah kepada Usama. Kata Rasulullah, apa yang sudah kau lakukan ya Usama? Ya Rasulullah, saya yakin dia masuk Islamnya tuh karena takut pedang saya. Kata Rasulullah, apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah melihat isi hatinya? 3 kali dibilang, apakah kamu benar-benar sudah membelah dadanya dan sudah memastikan bahwa dia masuk Islam itu karena takut kepadamu? Gak bisa jawab kata ibu. Apakah kita bisa lihat isi hati orang lain? Gak bisa. Wallahi Usama, apakah kamu berani sanggup menanggung perkataan la ilaha illallah di hadapan Allah nanti? Sejak saat itu kata Usama, saya tidak akan lagi berurusan di medan perang dengan kaum muslimin. Nah, apa hikmahnya buat kita? Padahal dalam kondisi kita jangankan dibunuh, kita mau diseret aja, dikuliti, gemes gitu ya. Pasti dibunuh sama. Tapi kata Rasulullah, tahan. Jangan-jangan kita dibunuh juga bukan karena Allah, karena kesal juga, nafsu juga. Jadi hati-hati dengan niat ya. Ini tentang orang yang baru masuk Islam. Bagaimana tentang saudara kita yang sudah masuk Islam? Apakah kita tahu isi hatinya? Maka hati-hati dengan prasangka. Jangan mudah tergiring opini. Coba tuh dia, apakah kita sudah cek isi hatinya?
hati-hati, innamal a'malu binniyat. Kita tidak tahu niat hati seseorang. Hati-hati. Rasulullah gitu. Yang tadinya katanya kata Usamah, sepertinya Rasulullah akan memihakku, ternyata Rasulullah marah. Sejak saat itu Usamah menekadkan diri tidak akan lagi berurusan dengan kaum muslimin, takut gitu ya. Karena beratnya lafaz la ilaha illallah nanti di akhir. Sampai akhirnya nanti di masa depannya bertemu tuh siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Perang kata ibu, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Kira-kira kita ada di pihak yang mana? Sama-sama Islam, sama-sama dijamin masuk surga. Yang satu istrinya Rasulullah, yang satu menantunya Rasulullah. Kita mau di pihak yang mana? Nanti beda lagi kisahnya. Dan Usamah lari, tidak mau melihat siapapun. Padahal Ali itu adalah yaitu bapaknya Hasan. Hasan seumuran dengan Usamah, besti gitu. Tapi tidak, Usamah tidak mau berhubungan yang ada hubungannya dengan kaum muslimin. Saking beratnya timbangan di hadapan Allah nanti, lafaz la ilaha illallah. Bagaimana dengan kita, termasuk saya sendiri? Wah, kalau menyakiti orang lain, takut bagaimana nanti di hari pembalasannya maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari akhir. Hati-hati dengan berurusan dengan orang Islam. Dengan orang kafir mah ya sudah pasti tinggal di dapur. Dengan orang Islam kita tidak tahu isi hati mereka, kita tidak tahu niat mereka. Siapa tahu kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata amalannya banyak yang tersembunyi. Siapa tahu ternyata di belakangnya sedekahnya lebih banyak daripada kita, zikirnya, sholat malamnya, padahal dari penampilannya lebih meyakinkan kita di sana. Ternyata dia jauh lebih banyak pahala yang tersembunyi dibanding kita. Ada hati-hati ya. Itu hikmah dari sirah hari ini. Di pekan depan insya Allah kita akan lanjut ke umroh qadha. Jadi Rasulullah saja pernah gagal umroh dan mengulang umroh berikutnya. Bisa jadi tahun sekarang kita gagal untuk umroh, tapi tahun depan punya azam, bisa lah tahun depan umroh ya. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.